sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita duduk di majelis pada malam hari yang mulia ini. Majelis ini menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya kasih sayang, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya pengampunan. Karena duduknya kita di ini majelis, kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di majelis menuntut ilmunya Allah. Qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna Allah lam yahlu fi wajhi al-ardi taraban afdal min majlis al-ilm. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah atau debu yang lebih mulia, yang lebih utama selain daripada debu atau sejengkal tanah atau tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang dipakai untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan masjid tempatnya sholat, akan tetapi masjid tersebut ketika ada dua halagoh, ketika ada dua perkumpulan, yang satu perkumpulan zikir, yang satu perkumpulan ilmu, maka perkumpulan ilmu menjadi perkumpulan yang lebih mulia dalam satu masjid daripada perkumpulan zikir. Oleh karena itu kita duduk di majelis mendapatkan rahmat, mendapatkan pengampunan. Karena apa? Karena kita duduk di majelis mendapatkan keutamaan daripada majelis-majelis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebetulan bayi yang akikah ini adalah bayi yang saya beri nama, yang dimana orang tuanya datang ke pesantren minta nama untuk anaknya, kemudian saya beri namanya anak sesuai dengan nama saya, yaitu Muhammad Bahar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yakni hak seorang anak terhadap seorang ayah, yakni kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, an yuhassin ismahu wa yuhassin ahlakahu aw adabu. Kewajiban pertama seorang ayah, seorang orang tua kepada anak, yang pertama yaitu untuk memperbagus, memperindah nama anaknya, memperbagus, memperindah, memperbaiki akhlak dan budi pekerti anaknya, memberi nama anak yang bagus. Itu adalah kewajiban bagi orang tua. Apa nama-nama yang bagus? Apa nama-nama yang baik? Pertama, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik adalah nama-nama yang memakai abid. Abdul Rahman, itu hukumnya sunnah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Samad, Abdul Malik, kemudian Abdul Razak, pokoknya yang memakai abid itu hukumnya sunnah. Kemudian dua, memakai nama para nabi dan nama para rasul, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Zakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Isa, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, sunnah hukumnya memberi nama anak dengan nama Nabi Muhammad, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau berkata, kata beliau, bernamalah kalian dengan namaku, akan tetapi falataknu bikunyati, jangan berkunyah dengan kunyahku. Sunnah memberi nama anak dengan nama Nabi Muhammad SAW, seperti nama Muhammad atau Ahmad atau Taha atau Mujtaba atau Murtada atau Yasin atau Taha, Yasin, Mujtaba, Murtada. Itu nama-nama Nabi Muhammad SAW. Hukumnya sunnah. Kemudian sunnah memberi nama anak dengan nama para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amr, Salman. Sunnah memberi nama anak dengan nama orang soleh, nama para aulia, nama para ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Syafi'i, Abdul Qadir Jailani, Syafi'i, Rafi'i, kemudian Jurjani dan yang lain-lainnya, Nawawi,
itu hukumnya sunnah. Memberi nama anak dengan nama-nama orang soleh, Salim, Ahmad, kemudian Ali dan yang lain-lainnya. Makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang fasik. Makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang barat, dengan nama orang-orang kufar, dengan nama orang kafir. Itu hukumnya makruh. Kemudian haram memberi nama anak dengan nama-nama dewa manapun, Lata, Uzza, kemudian dewa-dewa Yunani, Zeus, Poseidon, kemudian dewa-dewa Hindu, Rama, Krishna, Sinta. Ini banyak di Indonesia. Muslim, siapa namanya? Rama. Muslim, siapa namanya? Krishna. Muslim, siapa namanya? Wisnu. Muslimah, siapa namanya? Sinta. Siapa ngasih nama? Orang tua. Orang tuanya bodoh, nggak ngerti. Kalau memberi nama anak dengan nama dewa, hukumnya haram. Oleh karena berilah nama anak kalian dengan nama-nama yang indah, dengan nama-nama yang sunnah, dengan nama-nama yang disyariatkan dalam ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah memberi nama yang baik, setelah memberi nama yang bagus, kemudian berindah dan berbagus akhlak serta adab daripada anak-anak kalian. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada pendidikan yang lebih mulia selain daripada pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya bagi para orang tua, khususnya bagi para ibu-ibu. Kalian para ibu-ibu adalah madrasatul ula. Kalian adalah muallimah, mudarrisah, muaddibah. Kalian adalah madrasah pertama, ustazah pertama, kiai pertama, guru pertama, sekolah pertama bagi putra-putri kalian. Baik buruknya anak bukan tergantung dari bapaknya, tetapi baik buruknya anak tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Karena waktu seorang bapak dengan anak dan waktu seorang ibu dengan anak itu lebih banyak daripada waktu ibu dengan anak, daripada waktu dengan bapak dengan anak. Oleh karena kalian sebagai seorang ibu, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ibu-ibu zaman sekarang, mereka tidak mendidik anak-anak mereka, mereka biarkan anak-anak mereka, apalagi anak-anak perempuan. Banyak anak-anak perempuan yang dibiarkan, banyak anak-anak perempuan yang dimana kalian sebagai orang tua, intan, emas, permata, uang, berlian, kalian kunci rapat-rapat, kalian taruh dalam lemari, kalian sembunyikan agar tidak dilihat orang. Kenapa? Kalau lihat orang takut dicuri, takut diambil emas, permata, intan, perhiasan. Kalian kunci rapat-rapat dalam rumah, kalian taruh dalam lemari. Jikalau intan, permata, perhiasan, emas, uang, kalian kunci rapat-rapat, kalian simpan dengan rapi. Kenapa anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah uang, intan, permata, perhiasan berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Bahkan banyak orang tua zaman sekarang, apalagi di kampung-kampung seperti ini, piara ayam, piara kambing, maghrib ayam kambingnya belum balik, dicari sampai ketemu, tapi anak-anaknya yang laki yang perempuan maghrib belum nyampe, isya belum nyampe, tidak mereka cari, mereka biarkan. Seakan-akan binatang peliharaan masih lebih berharga daripada anak-anaknya. Ini yang terjadi, saudara-saudara. Oleh karena jangan heran kenapa di sana sekarang, di apalagi di Indonesia, yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak membuka aurat, yang paling banyak berbuat dosa, bermaksiat, yang paling banyak menjadi pelacur, yang paling banyak mabok-mabokan, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Yang paling banyak merayakan Valentine, yang paling banyak merayakan malam tahun baru, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur, yang paling banyak jadi pelacur, yang paling banyak mabok-mabokan adalah anak-anak kita, putra-putri kita, putra-putri Islam. Kenapa? Karena banyak daripada orang tua yang lalai dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Didik kau punya anak-anak dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Didik kau punya anak-anak untuk taat kepada Allah, patuh kepada Allah, takut kepada Allah. Didik kau punya anak-anak dari kecil terbiasa untuk memakai pakaian-pakaian Nabi Muhammad, untuk memakai pakaian-pakaian yang sunnah, untuk memakai sarung, memakai peci, memakai baju koko, memakai gamis. Didik anak-anak kalian membaca Al-Quran sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum ala thalathati usulin." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak-anak kalian untuk cinta kepada nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didik, tanamkan dalam hati anak-anak kalian kecintaan kepada Rasulullah melebihi kecintaan anak-anak kalian kepada kalian sebagai orang tua, melebihi kecintaan anak-anak kalian kepada siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Jadikan Nabi Muhammad sebagai idola anak-anak kalian, teladan anak-anak kalian, pedoman bagi anak-anak kalian. Karena banyak anak-anak muda sekarang yang mereka gandrungi, yang mereka teladani, yang mereka jadikan pedoman bukan bagi Nabi Muhammad tetapi orang-orang barat, para artis. Banyak anak-anak muda zaman sekarang, kita, kalian, anak-anak muda zaman sekarang, kita anak-anak muda zaman sekarang di Indonesia, kalian, banyak yang dimana para supporter bola suka main bola, suka dengan supporter bola. Saya juga suka bola, bukan tidak, akan tetapi banyak zaman sekarang supporter bola, mereka anak-anak becek rela mati demi Persijanya. Yang anak-anak anak-anak Viking rela mati demi Persibnya. Yang anak-anak Arema rela mati demi Aremanya. Yang anak-anak bonek rela mati demi apa? Demi klub bolanya, demi Persebaya. Dan masih banyak lagi anak-anak muda seperti ini. Nah, jikalau kalian para anak-anak muda yang suka dengan bola, supporter bola, rela mati, rela hancur, rela binasa demi pemain-pemain bola, demi klub-klub bola kalian, Viking rela mati demi Viking rela mati demi Persib, Becek rela mati demi Persija, kemudian bonek rela mati demi Persebaya, Arema rela mati demi Aremanya. Jikalau kalian rela mati demi klub-klub bola kalian, maka kalian harus lebih rela mati untuk mengorbankan nyawa dan jiwa kalian membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemarin kejadian itu di Malang, di mana itu kejadian? Surabaya, di Malang, 180 orang meninggal dunia termasuk 2 polisi hanya gara-gara bola. 180 orang meninggal hanya gara-gara bola, saudara-saudara. Kita semua berbelasungkawa, kita semua mendoakan agar semuanya diampuni dan meninggal dalam Rasul Khotimah. Hanya gara-gara bola, rela mati, rela binasa. Maka bagaimana untuk agama? Bagaimana untuk Allah? Bagaimana untuk Rasulullah SAW? Kalian yang anak-anak motor, yang suka motor, kalian rela mati, rela. Kalian tahu taruhannya mati kalau saya balapan motor. Jika kalian rela mati di atas aspalnya Allah, atau di atas aspal, kalian rela mati di atas rel, kalian rela mati di atas jalan untuk balapan motor, maka kalian harus lebih rela mati di atas jalan, di atas aspal, dan di atas rel agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didik kau punya anak-anak, tanamkan kecintaan kepada Allah, tanamkan kecintaan kepada Rasulullah. Sebab kenapa? Syubhanul yawm rijalul ghad. Anak-anak muda zaman sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang adalah pemimpin-pemimpin masa depan. Baik buruknya bangsa kita, bagus atau rusaknya bangsa kita ke depan, itu tergantung daripada anak-anak mudanya. Kalau anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya bagus, berakhlak, beradab, berani amar ma'ruf nahi mungkar, anak-anak mudanya punya pendirian yang kuat, anak-anak mudanya taat, anak-anak mudanya tidak bermaksiat, anak-anak mudanya patuh, tunduk kepada Allah, anak-anak mudanya hatinya hidup Al-Quran, hidup Allah, hidup Rasulullah, cinta kepada para ulama, cinta kepada para aulia, cinta kepada orang soleh, maka besok bangsa kita bakal baik.
besok bangsa kita bakal jaya, besok negara kita bakal makmur. Tetapi kalau anak-anak mudanya rusak, kalau anak-anak mudanya maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat, berbuat perkara-perkara seperti itu, anak-anak mudanya bodoh, tidak mau belajar agama, tidak tahu mana halal mana haram, anak-anak mudanya tidak ada Allah dalam hatinya, tidak ada Rasulullah dalam hatinya, tidak ada Al-Quran dalam hatinya, maka besok bangsa kita bakal rusak, bangsa kita bakal hancur, negara kita bakal rusak, negara kita bakal hancur. Kenapa? Karena baik buruknya bangsa di depan, bagus atau rusaknya negara ke depan, itu ada di tangan-tangan kalian.